Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Janatu Sabrina dengan nomor induk mahasiswa 2011213013 dari kelas A3 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran sarjana kesehatan masyarakat dalam penanggulangan masalah gizi di Indonesia serta kontribusinya dalam pencapaian target pembangunan milenial. Masalah gizi utama di Indonesia. Yang pertama adalah stunting, yaitu kegagalan pertumbuhan akibat tidak cukup akumulasi nutrisi. Kurang energi protein atau KEP, yaitu kurang gizi akibat rendah konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Gizi lebih, berat badan berlebih karena kelebihan asupan nutrisi dan cadangan berupa lemak. Gangguan akibat kekurangan yodium, kurang vitamin A, dan anemia gizi besi. Kurangnya konsentrasi Hb dalam darah karena kekurangan zat besi. Salah satu program penanggulangan gizi terbesar di Indonesia adalah Scaling Up Nutrition atau Sun Movement. Gerakan ini merupakan suatu aksi perbaikan gizi yang menjadi salah satu motor bagi penurunan angka kematian ibu dan anak, masalah stunting secara global, serta penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan. Intervensi gizi ini memberi dampak besar terhadap indikator kesehatan masyarakat. Gerakan ini memerlukan berbagai pendekatan program dan intervensi, seperti intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan berbagai sektor lainnya. Seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki peran dalam kedua pendekatan program tersebut di berbagai posisi dan level, mulai dari perancang dan perencana program, pelaksana dan evaluator, hingga peneliti untuk menguatkan gerakan ini. Sarjana kesehatan masyarakat sebagai salah satu tenaga kesehatan menjadi tulang punggung dalam pembangunan kesehatan di Indonesia bersama dengan profesi kesehatan lainnya. Mengacu pada Sun Framework, sarjana kesehatan masyarakat memiliki peran dalam berbagai bidang, seperti bidang epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, kesehatan dan keselamatan kerja, administrasi kebijakan kesehatan, bidang gizi, promosi kesehatan, serta biostatistik dan kependudukan. Dalam intervensi gizi spesifik, seorang sarjana kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang gizi dapat berperan dalam merancang, mengimplementasikan program penanggulangan masalah gizi pada remaja dan prakonsepsi, yaitu program suplementasi dan fortifikasi, penganekaragaman makanan, dan lain-lain. Selain itu, sarjana kesehatan masyarakat di bidang epidemiologi dilibatkan dalam program manajemen dan pencegahan penyakit dalam hal ini terkait dengan gizi. Sedangkan, dalam program intervensi sensitif, SKM dilibatkan dalam program Social Safety Net, perkembangan anak usia dini, penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi dan keluarga berencana. Mengingat gerakan penyelamatan 1000 hari pertama kehidupan dilakukan dengan pendekatan multisektor, maka SKM diperlukan dalam perancangan program yang bersifat terpadu serta pengimplementasiannya. Program intervensi gizi ini memastikan kesinambungan pelayanan kesehatan dan gizi untuk mencegah dan menangani beban ganda masalah gizi melalui layanan berbasis fasilitas, layanan berbasis masyarakat, dan penjangkauan atau kunjungan rumah yang terorganisir dengan tepat. Dalam menentukan target dan arahan strategis terkait gizi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM tahun 2020-2024, terdapat peran sektor kesehatan, salah satunya sarjana kesehatan masyarakat di bidang administrasi kebijakan kesehatan yang berkolaborasi dengan Bappenas dalam pengusulan kebijakan. Terdapat 5 kebijakan pencapaian indikator dan target dalam meningkatkan gizi masyarakat, yaitu yang pertama, menetapkan regulasi untuk meningkatkan komitmen, implementasi, dan alokasi anggaran percepatan perbaikan gizi di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi. Yang ketiga, meningkatkan kampanye, advokasi, dan komunikasi perubahan perilaku untuk perbaikan gizi. Yang keempat, membangun sistem informasi dan bukti terkait gizi untuk menyediakan sumber yang kredibel dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah memperluas keterlibatan multisektor untuk mempercepat perbaikan gizi. Selanjutnya, kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pencapaian target pembangunan milenial atau SDGs. Percepatan perbaikan gizi memiliki pengaruh dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals terdiri dari 17 tujuan dan 169 target.
Global Nutrition Report pada tahun 2017 mengidentifikasi 5 bidang utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang dimana gizi turut memberi kontribusi dan manfaatnya. Produksi pangan berkelanjutan, sistem infrastruktur yang kuat, sistem kesehatan, pemerataan dan inklusi, perdamaian dan stabilitas. Kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam Sustainable Development Goals ini dapat dilihat dalam beberapa tujuan. Yang pertama, pada tujuan kedua, mengakhiri kelaparan. Dalam hal ini, terdapat peran SKM di bidang gizi. Selanjutnya, tujuan ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Terdapat peran SKM di bidang administrasi kebijakan kesehatan. Selanjutnya, tujuan kelima, kesetaraan gender. Peran SKM di bidang kesehatan reproduksi. Dan pada tujuan keenam, akses air bersih dan sanitasi. Terdapat peran SKM di bidang kesehatan lingkungan. Itulah peran sarjana kesehatan masyarakat dalam penanggulangan masalah gizi di Indonesia, serta kontribusinya dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.